Pernah kebayang nggak suatu pagi kita bangun terus sadar kalau kesempatan buat ngumpulin Satoshi atau Sats dengan harga murah itu udah lewat? Selamanya. Nah, hari ini kita bakal ngebahas masa depan yang mungkin kedengarannya masih jauh, tapi secara matematis sebenarnya makin dekat setiap detiknya. Bayangin aja ada keran air yang sekarang ini ngalirnya deras banget, gampang diakses, seolah-olah nggak ada habisnya. Tapi coba bayangin, aliran itu pelan-pelan mulai mengecil, menipis, sampai akhirnya cuma jadi tetesan. Dan jendela kesempatan, yang sekarang kayaknya kebuka lebar buat siapa aja, pelan tapi pasti bakal nutup, rapat. Kesempatan yang kita anggap biasa aja hari ini, suatu saat nanti bakal hilang. Dan puncaknya, apa yang hari ini bisa kita kumpulin dengan relatif mudah, suatu saat nanti bakal jadi barang langka yang mustahil banget buat didapetin. Nah, ini prediksi yang cukup berani, dan kita bakal bedah bareng-bareng. Oke. Saya tahu, ini kedengarannya dramatis banget kan? Mungkin bahkan nggak masuk akal buat sebagian dari kita sekarang. Nah, jawabannya itu ada di cara kita ngelihat dan mengukur nilai hari ini. Pasti sering banget dengar pertanyaan ini kan? Kita cenderung ngelihat nilai Sats itu lewat kacamata dolar atau rupiah. Dan dari situ, ya kelihatannya kecil. Cuma beberapa ribu perak buat apa? Nah, ini dia inti konsepnya. Kita itu ibaratnya pakai penggaris yang meleleh, yaitu mata uang fiat yang daya belinya turun terus, buat ngukur sesuatu yang jumlahnya tetap dan terbatas. Ini kesalahan persepsi yang fundamental banget. Justru karena sekarang kita bisa beli ribuan atau bahkan jutaan Sats dengan gampang, kita jadi kejebak sama ilusi kelimpahan. Kita lupa kalau kita lagi pegang potongan super kecil dari aset paling langka di dunia, cuma karena penggaris kita bikin dia kelihatan murah. Sekarang, mari kita lihat apa yang bisa ngehancurin ilusi ini. Soalnya, pergeseran sebesar ini nggak mungkin terjadi gitu aja. Pasti ada pemicunya di dunia nyata. Ketika sistem keuangan yang kita kenal mulai goyah, mata uang anjlok, pasar macet, dan kepercayaan orang-orang sama institusi menguap, nah, secara naluriah, orang bakal lari nyari pegangan yang kuat dan aman. Dan di saat-saat krisis kayak gitu, fokusnya langsung berubah 180 derajat. Aset yang bisa dicetak seenaknya bakal ditinggalin. Semua orang bakal berebut nyari aset yang benar-benar langka dan nggak bisa dimanipulasi. Di tengah semua kekacauan pasar dan emosi manusia yang nggak bisa ditebak itu, ada satu hal yang benar-benar tenang dan nggak berubah. Kode Bitcoin. Aturan mainnya udah dipatenkan, nggak bisa diotak-atik. Nah, ini dia angkanya. 2 kuadriliun 100 triliun. Angka yang gede banget emang. Tapi yang paling penting bukan gedenya, tapi fakta bahwa angka ini final, paten. Nggak akan pernah ada lebih dari ini. Kelangkaannya itu mutlak. Jadi, disinilah letak masalah utamanya. Waktu nanti gelombang permintaan dari jutaan orang yang panik itu datang, protokol Bitcoin-nya bakal cuek aja. Nggak ada tombol darurat buat nambah pasokan. Dinding pasokannya itu tebel banget, nggak bakal geser sedikit pun. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Skenario ini bukan soal nakut-nakutin atau ramalan kiamat. Ini murni kesimpulan logis dari hukum penawaran dan permintaan saat penawarannya benar-benar nggak bisa nambah sama sekali. Dan sementara banyak orang masih sibuk ngurusin penggaris yang meleleh itu, di belakang layar ada pergerakan senyap yang lagi terjadi. Institusi-institusi besar lagi ngumpulin barang, dompet-dompet jangka panjang makin keisi, yang artinya makin sedikit Bitcoin yang tersedia buat dibeli di pasar. Likuiditasnya pelan-pelan mengering. Setelah tahu semua ini, pertanyaannya jadi bukan lagi apakah ini bakal terjadi, tapi terus kita harus gimana? Nah, ini bagian strateginya. Strateginya simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Intinya adalah dahului kepanikannya, dahului keramaiannya, dan yang paling penting, dahului kelangkaannya. Amankan posisi Anda sekarang sebelum semua orang sadar dan berebut. Ini bedanya. Nanti waktu hari itu tiba, Anda bisa jadi cuma penonton yang panik nonton berita utama. Atau Anda bisa jadi orang yang udah siap, yang pegang asetnya langsung di tangan Anda, bukan cuma nonton harganya di layar. Dan hasilnya, 3 hal ini. Aset berharga Anda udah terkumpul. Anda merasa aman, karena nggak ada yang bisa ngambil atau nurunin nilainya seenaknya. Dan yang paling penting, Anda jadi berdaulat, punya kendali penuh 100% atas kekayaan Anda sendiri. Pada akhirnya, semua informasi ini ngebawa kita ke sebuah persimpangan. Sebuah pilihan pribadi yang harus kita buat hari ini yang bakal nentuin di mana posisi kita di masa depan. Di hari itu nanti, cuma bakal ada 2 tipe orang. Pertama, sang pencari
yang panik nyari-nyari cara buat masuk, padahal udah terlambat. Dan yang kedua, sang pengumpul yang bisa duduk tenang dan bersyukur karena mereka udah mulai dari jauh-jauh hari. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Semua data dan matematika nunjukin kalau hari di mana SATS jadi super langka itu pasti datang. Keputusan yang Anda ambil sekarang lah yang akan menentukan Anda ada di sisi yang mana. Jadi, masa depan mana yang lagi Anda bangun buat diri sendiri?